Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar sahabat perisai umat dan sahabat pemuda peradaban yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dikaruniakan kesehatan dan waktu yang luang untuk mengkaji pemahaman-pemahaman yang benar terhadap kehidupan kita ini. Dan tentu saya doakan kepada semua sahabatku dan untuk saya juga, semoga kita senantiasa diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengontrol segala perilaku kita, segala kehidupan kita dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari kita. Baik, sahabat pemuda peradaban, sebagai pemuda tentu kita harus memiliki pemahaman dan persepsi yang benar terhadap kehidupan ini. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa pemuda ini sebenarnya adalah ujung tombak peradaban. Pemuda ini adalah penggerak peradaban. Ya, kita mengetahui bersama adanya mahasiswa yang kemudian ketika dia melihat kondisi negara yang maju untuk menyuarakan suara rakyat, siapa? Pemuda. Kemudian sejarah-sejarah di Indonesia yang awal kali terbentuknya negara kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, itu sebagai pelopornya siapa? Pemuda. Ini menandakan bahwa pemuda ini sangat diharapkan kontribusinya terhadap peradaban, terhadap umat, sehingga bisa memberikan perubahan-perubahan yang besar yang insya Allah mengarah kepada perubahan yang baik. Sebagaimana firman Allah yang mengatakan bahwa tak akan kurubah nasib satu kaum pun sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya. Ini tentu harusnya menjadi motivasi kepada kita bahwa perubahan yang ada atau yang kita inginkan itu harus kembali kepada diri kita sendiri. Tak akan kurubah nasib satu kaum. Bayangkan, perubahan, misalnya kita mengharapkan sebuah perubahan yang besar, sebuah perubahan terhadap suatu kaum, suatu negeri, suatu bangsa, suatu daerah, suatu kelompok. Tentu yang menjadi dasar perubahannya, apa kata Allah di ayat selanjutnya? Takkan kurubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya, maka ini menunjuk kepada kita secara personal yang ada dalam ruang lingkup kaum itu. Anda, dan Anda, silahkan rubah yang ada pada diri Anda terlebih dahulu, sebelum Anda benar-benar punya visi, punya tujuan, punya harapan untuk merubah satu kaum. Dan siapa yang paling berpotensi untuk berdampak terhadap perubahan itu? Tentu adalah kaum pemuda. Nah, di sini kita harus memahamkan dulu terkait dengan perubahan apa yang harusnya dimiliki seorang pemuda. Jika pemuda ingin bangkit, maka kita harus berawal dari diri kita dulu sendiri. Saya sebagai pemuda pun juga harusnya seperti itu. Memahami bahwa kebangkitan saya, kemudian dengan visi dan misi yang kuat, visi yang misi yang benar gitu, maka akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Maka akan memberikan perubahan terhadap peradaban. Coba bayangkan bagaimana sebuah penelitian atau penemuan-penemuan yang ditemukan di dunia ini itu berawal dari langkah oleh seorang personal, oleh satu orang. Yang kemudian dari satu orang itu menemukan sebuah hasil, sebuah penelitian yang ternyata sampai pada masa ini, sampai pada hari ini dimanfaatkan oleh ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran orang di seluruh dunia. Baik itu lampu, listrik, dan segala macam penemuan-penemuan yang didapatkan atau yang ditemukan berawalnya dari satu orang. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan yang besar yang didapatkan oleh seseorang itu dapat mempengaruhi peradaban. Lalu sisi perubahan seorang pemuda, bagaimana bisa mengantarkan dia kepada perubahan yang memajukan peradaban, yang membuat peradaban ini menjadi peradaban yang benar.
yang membuat peradaban ini menjadi peradaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini kita sebagai kaum pemuda harus menyadari diri kita. Kita mungkin secara periodik dan secara proses umur saat ini berada di fase yang kita sebut sebagai pemuda. Tapi beberapa tahun kemudian, kita tentu akan melewati fase kepemudaan kita ini. Kita mungkin akan melewati fase ini dan menjadi orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua. Kita mungkin akan memiliki istri dan anak. Kita mungkin akan mendapatkan sebuah jabatan tertentu yang berpengaruh terhadap, yang memberikan pengaruh terhadap orang lain. Atau bahkan kita mungkin akan menjadi seseorang yang menjadi pengendali peradaban, yang menjadi pengendali masyarakat, yang menjadi penentu kebijakan misalnya, yang menduduki posisi-posisi pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, tentu apa yang kita dapatkan di fase muda ini akan mempengaruhi fase kita yang akan datang. Kita mendapatkan persepsi seperti apa pada waktu kita masih muda, maka ketika kita sudah menjadi lebih tua lagi atau di umur-umur kita selanjutnya, kemudian Allah memberikan kita amanah, persepsi di masa muda kita, proses di masa muda kita itu akan memberikan dampak yang besar. Bagaimana kita membuat perilaku atau memberikan kebijakan-kebijakan terhadap lingkungan sekitar kita. Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa persepsi yang ada saat ini di kalangan pemuda ini benar-benar harus kita perhatikan lagi. Kita berbicara tentang pemuda secara umum yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah umat kita. Bagaimana pemuda ternyata ketika kita ingin berbicara tentang kebangkitan Islam, melek Islam pun ternyata belum. Bagaimana ternyata pemuda ketika kita ingin berbicara tentang kebangkitan umat, ternyata melihat berbagai macam kemaksiatan, tidak ada perasaan-perasaan yang menggugah hatinya. Tidak ada keinginan-keinginan untuk bisa memperbaiki keadaan itu. Tidak ada motivasi-motivasi yang kuat atau keilmuan yang dia peroleh untuk bisa mendakwahi umat. Tentu jangan harapkan suatu perubahan ketika kita tidak memiliki persepsi-persepsi yang benar untuk merubah apa yang ada pada saat ini. Maka kita harus mempelajari terlebih dahulu sebelum kita memberikan perubahan. Maka mari kita memperbaiki persepsi kita. Persepsi yang pertama tentu yang saya rekomendasikan untuk sahabat-sahabat pemdaku semua, pemuda peradaban semuanya, yaitu persepsi terhadap satu akidah kita. Maka kalau sahabatku pengen mengetahui bagaimana akidah yang benar itu, silahkan melihat link yang ada di sebelah saya ini. Silahkan klik dan tonton videonya agar kita lebih memahami mulai dari definisi akidah dan bagaimana akidah yang benar itu. Nah, setelah kita mengetahui akidah yang benar, maka dari sini akan bermula bagaimana kita akan mengetahui tujuan hidup kita. Ingat, tujuan hidup ini penting sahabat. Karena orang yang hidup tanpa tujuan, maka dia akan terombang-ambing dalam kehidupannya. Misalnya kita ingin keluar rumah, tapi tanpa tujuan. Bukankah kita hanya berjalan ke sana kemari tanpa arah? Dan bahkan mungkin akan terlihat seperti orang yang kebingungan. Nah, tentu tujuan ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Dan tujuan yang seperti apa nantinya juga akan kita bahas di video-video saya selanjutnya. Karena tujuan akan menjadikan kita sebagai orang yang kuat untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita. Tujuan akan mengantarkan kita kepada step-step proses yang benar, step-step proses yang terarah untuk mencapai tujuan itu. Tujuan di sini bukan hanya perkara saya mengatakan bahwa tujuan Anda untuk menjadi orang yang sukses, bukan seperti itu. Sukses adalah proses. Sukses di dunia ini mungkin adalah proses
Anda untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Tapi tujuan yang ingin saya pastikan tertanam di dalam diri kita sebagai seorang pemuda peradaban adalah tujuan yang besar, tujuan yang jangka panjang, yang bahkan segala pencapaian di dunia ini gitu, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan tujuan kita. Sehingga sahabatku, penting kita pahami memang bahwa tujuan ini menjadi sebuah pondasi yang kuat bagi diri kita agar dapat melangkah atau dapat melewati kehidupan sehari-hari kita dengan optimis dan penuh semangat. Ini juga yang nantinya akan menjadi faktor why-nya kita untuk melakukan segala aktivitas kita, segala kegiatan-kegiatan kita untuk merealisasikan mimpi-mimpi kecil kita di dunia ini, baik itu menjadi seorang pengusaha, baik itu menjadi seorang ulama, atau menjadi apapun yang selama profesi itu adalah profesi yang diridhoi Allah, maka akan semakin menguatkan proses-proses yang akan kita jalani. Oke, saya kira seperti itu sahabat yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan semoga bermanfaat. Di video selanjutnya akan saya sampaikan beberapa kisi-kisi lagi bagaimana agar kita menjadi pemuda peradaban yang benar-benar dapat memberikan perubahan yang besar terhadap kemajuan umat, terutama untuk umat Islam. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada salah dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.